wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Novianeksi MIK, dalam mata kuliah pengantar manajemen syariah. Teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan perencanaan di dalam manajemen syariah. Minggu sebelumnya kita sudah belajar bahwa fungsi perencanaan itu ada 4, mulai dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fungsi manajemen yang pertama, yaitunya planning atau perencanaan. Mari kita lihat materi berikut ini. Nah, perencanaan di dalam manajemen syariah merupakan satu hal yang penting. Kenapa merupakan hal yang penting? Karena gagal di dalam perencanaan artinya merencanakan kegagalan. Ini poin penting yang mesti kita pahami bersama bahwa perencanaan dalam fungsi manajemen merupakan pondasi dasar bagi keberlangsungan dan ketercapaian tujuan organisasi. Kalau kita mau bikin suatu organisasi begitu ya, lalu pada tahapan pertama, kita mesti merencanakan organisasi ini dulu. Kalau kita sudah gagal dalam perencanaan itu, maka artinya kita sudah merencanakan kegagalan-kegagalan berikutnya. Nah, makanya karena itu, perencanaan merupakan salah satu fungsi fundamental di dalam manajemen itu sendiri. Nah, para tokoh banyak mengartikan, memberikan definisi terkait dengan manajemen perencanaan itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Misalnya Jos Terry. Jos Terry bilang bahwa perencanaan itu merupakan proses, ya, pemilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud oleh Jos Terry adalah bahwa yang namanya perencanaan itu artinya belumlah fakta. Perencanaan itu adalah asumsi. Perencanaan itu adalah cita-cita. Perencanaan itu bicara tentang apa yang hendak kita tuju di masa depan. Nah, makanya perencanaan itu asumsi. Tetapi asumsi atau cita-cita atau tujuan yang hendak kita tuju tentu mesti dihubungkan dengan fakta hari ini. Ya, nah ketika kita sudah punya tujuan, kita hubungkan dengan fakta hari ini, maka akan lahirlah serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan itu sendiri gitu. Nah, inilah yang disebut oleh Lois Allen bahwa perencanaan merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Jadi, teman-teman semuanya bahwa perencanaan itu harapan kita di masa depan. Perencanaan itu asumsi kita di masa depan. Perencanaan itu cita-cita kita di masa depan. Mungkin teman-teman mahasiswa semuanya punya satu cita-cita. Cita-citanya adalah memperoleh gelar sarjana ekonomi. Itu cita-cita. Tapi faktanya hari ini adalah bahwa teman-teman belum memperoleh gelar sarjana ekonomi itu gitu. Nah, jadi artinya apa? Cita-cita memperoleh sarjana ekonomi, tapi hari ini teman-teman semuanya statusnya masih mahasiswa. Jadi, apa langkah yang mesti dilakukan? Gitu ya. Artinya teman-teman mesti mengikuti setiap perkuliahan dengan baik, mesti menyelesaikan setiap tagihan perkuliahan dengan baik, mesti menulis skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, begitu ya, dan mesti mengikuti aturan-aturan yang lainnya. Supaya apa? Supaya tujuan tercapai. Nah, itu kita kira-kira pendapat Jos Terry, Lois Allen, Malayu Hasibuan, dan lain sebagainya. Begitu juga Hani Handoko, Herbert Simon, Robbins, and Gordon Rowland itu memberikan definisi tidak jauh berbeda dengan apa yang tadi disampaikan oleh Jos Terry. Kita lihat.
Dari beberapa definisi yang diberikan oleh tokoh-tokoh tadi, kita bisa mengerucutkan pengertian manajemen itu menjadi dua hal. Perencanaan bicara tentang proses dasar untuk memilih tujuan, itu yang pertama. Yang kedua, perencanaan bicara tentang menentukan alat untuk mencapai tujuan itu. Nah, jadi dua hal ini. Dalam perencanaan kita bicara tentang tujuan organisasi, tidak hanya itu, dalam perencanaan kita juga bicara alat untuk mencapai tujuan tersebut begitu. Kalau teman-teman bertujuan untuk memperoleh gelar sarjana, maka pada tataran perencanaan juga mesti ditentukan kegiatan apa, alat apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mencapai tujuan memperoleh gelar sarjana itu. Makanya dalam konsepsi manajemen, dalam konsepsi perencanaan, ada hal yang mesti kita lakukan. Mesti terjawab WH question-nya. What, apa yang mesti dilakukan, kapan harus dilakukan, di mana kita mesti melakukan, siapa yang harus melakukan, kenapa kita melakukannya, dan bagaimana cara melakukannya. Semakin bisa kita menjawab semua pertanyaan ini, tentunya perencanaan kita akan semakin bagus dan percepatan pencapaian tujuan organisasi akan bisa kita lakukan dengan cepat. Lalu kita lihat, Islam mendukung nggak proses perencanaan? Sangat, teman-teman. Bahwa Islam misalnya, kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Allah bilang kepada kita bahwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lewat Al-Quran Surah Al-Hasr ayat 18 ini Allah ingatkan kita bahwa kita semua umat manusia, hambanya Allah, kita sudah mempersiapkan nggak untuk apa-apa yang kita perbuat hari ini untuk persiapan kita ke akhirat. Artinya apa? Itu perencanaan. Allah ingatkan lewat Al-Quran, rencanakan. Ketika tujuan kita di akhirat itu dua, ada surga dan ada neraka. Kalau kita mau menuju surga, ada kegiatan yang mesti kita lakukan untuk menuju surga. Kalau tidak memang tidak ingin menuju surga, ya berarti kita akan ditempatkan di neraka begitu. Nah, dua tujuan ini punya kegiatan masing-masing. Kalau mau menuju surga, ya berarti taati perintah Allah, jauhi larangan Allah. Kalau mau menuju neraka, ya berarti laksanakan larangan Allah dan jauhi perintah Allah seperti itu. Nah, jadi Allah sendiri dalam Islam mengingatkan kita perencanaan itu mesti dilakukan, ya. Lalu kita lihat nih, ketika kita bicara tentang perencanaan, ya, perencanaan itu sendiri ada tahap-tahap yang mesti dilakukan. Pada tahapan pertama perencanaan, kita mesti menetapkan tujuan. Dalam suatu organisasi, tujuan ini tergambar pada visi misi. Nah, sehingga penentuan visi misi suatu organisasi ada pada tahapan perencanaan dalam fungsi manajemen. Ya, jadi mesti ditentukan dulu suatu organisasi ini visinya apa, misinya apa, begitu ya. Lalu ketika visi misi sudah ditetapkan, langkah berikutnya adalah rumuskan keadaan saat ini. Ya, rumuskan keadaan saat ini. Organisasi posisinya hari ini seperti apa? Kalau kita sudah bisa merumuskan keadaan saat ini, identifikasi pakai analisis SWOT. Kita identifikasi organisasi yang kita punya ini atau yang akan kita buat ini, kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan tantangannya apa. Ketika kita bicara strength and weakness, kekuatan dan kelemahan, itu kita lihatnya ke internal organisasi. Ya, ketika kita bicara tentang opportunity and threat atau peluang dan tantangan, maka kita bicaranya dari faktor eksternal organisasi. Nah, ini mesti kita baca dengan detail. Kalau itu sudah kita lakukan, baru langkah berikutnya adalah mengembangkan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan itu. Nah, makanya di dalam tahapan perencanaan, kita tetapkan tujuan, iya.
Tapi ingat, perencanaan tadi di awal tidak selesai hanya pada tataran penetapan tujuan saja. Harus ditetapkan serangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan gitu ya. Ketika tujuan udah ditetapkan lewat visi misi, ya, langkah berikutnya menetapkan serangkaian kegiatan. Tapi serangkaian kegiatan mesti ditetapkan dengan melihat keadaan saat ini dan melakukan analisis SWOT. Kenapa seperti itu? Kembali lagi ke yang pertama. Manajemen ini seni, teman-teman. Ya, satu organisasi bisa saja kegiatan yang dia lakukan untuk mencapai suatu tujuannya bisa saja berbeda. Meskipun dia organisasi yang mungkin bergerak di bidang yang sama gitu. Tapi cara atau kegiatan yang dilakukannya bisa saja berbeda. Kenapa? Tergantung dari kita membaca rumusan keadaan saat ini, tergantung dari kita identifikasi yang sudah kita lakukan. Nah, jadi tahapan-tahapan perencanaan ini akan sangat menentukan proses-proses manajemen berikutnya. Makanya keempatan tahapan ini mesti dilakukan dengan benar. Lalu, pada perencanaan juga dikenal adanya rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis bicara tentang rencana yang sifatnya jangka panjang, yang sifatnya luas begitu ya. Sedangkan rencana operasional bicara kepada rencana yang sifatnya terperinci. Ini lebih bicara biasanya kepada rencana yang mendetail. Ketika Renstra misalnya bicara tentang rencana 5, 10, 20 atau 30 tahun ke depan, sedangkan rencana operasional ini bicara lebih kepada kegiatan sehari-hari gitu. Kalau teman-teman tadi bercita-cita pengen memperoleh gelar sarjana, itu rencana strategis, rencana jangka panjang gitu. Rencana operasionalnya adalah apa yang mesti teman-teman lakukan setiap harinya gitu. Nah, itu rencana operasional. Jadi, kedua rencana ini mesti disusun dengan baik. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Bicara perencanaan dalam fungsi manajemen, pada dasarnya bicara penetapan tujuan. Bicara tujuan adalah bicara visi misi. Visi bicara tentang tujuan yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Sedangkan misi, ya, merupakan pernyataan mengenai serangkaian kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi itu gitu. Jadi visi itu tujuan, misi itu serangkaian kegiatan untuk mewujudkan visi itu. Sehingga bicara visi mesti ada kriterianya. Yang pertama yang jelas visi itu bukan fakta. Kenapa? Karena visi masih merupakan cita-cita. Visi masih merupakan gambaran tentang apa yang ingin kita tuju di masa depan. Visi dapat memberikan arahan, memberikan dorongan bagi organisasi untuk bisa memberikan kinerja terbaiknya. Visi dapat menimbulkan inspirasi. Visi mesti bisa menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Visi mesti realistis dan visi tidak boleh statis. Artinya visi mesti dinamis ya. Visi boleh kita buat hari ini, tapi ingat visi yang kita buat mesti bisa mengakomodir ya kebutuhan-kebutuhan di masa yang akan datang. Nah, sedangkan misi, misi ini karena berupa serangkaian kegiatan untuk mewujudkan visi, maka misi mesti jelas. Misi mesti eksplisit ya. Misi mesti mengundang partisipasi masyarakat atau partisipasi anggota organisasi untuk terlibat dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, jadi teman-teman bicara tentang perencanaan mesti bicara tentang visi misi, mesti bicara tentang serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang hendak kita capai. Mesti bicara tentang serangkaian kegiatan untuk mencapai visi yang sudah kita tetapkan. Nah, jadi demikian materi kita terkait dengan eh, fungsi perencanaan di dalam manajemen syariah yang merupakan fungsi pertama di dalam fungsi manajemen itu sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Kalau seandainya ada yang perlu kita diskusikan, boleh kita diskusikan pada pertemuan kita di kelas nantinya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.